Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Amma ba'du. Yang semuanya, tuan-tuan hadirin semua, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambung pengajian kita tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti, insya Allah. Begini kita menerangkan tentang syarat-syarat agar doa kita terkabul. Jadi ada syarat-syarat agar doa kita terkabul. Ini macam mana cara dia? Oke, kita ambil nih dekat sini. Terus daripada Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada umat Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah ini dekat dengan hamba-hambanya, dan jika hambanya berdoa maka Allah akan memperkenankan doanya atau mengabulkan doa-doanya, doa-doa kita lah. Terus kemudian dalil berikutnya kita paham yang ini ya, maknanya Rasulullah ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada umatnya bahwa Allah ini sesungguhnya dekat atau hampir dengan umat Rasulullah, dengan hamba-hambanya. Dan jika hamba tersebut memohon atau meminta atau berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doanya, permintaannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan nanti bagaimana syarat-syaratnya supaya doa kita terkabul. Terus kita sambung berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Surah Al-Furqan ayat 77. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar. Ini Rasulullah disuruh mengatakan kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu jika tidak ada doa atau ibadah kamu kepadanya. Al-Furqan ayat 77. Jadi termasuk orang-orang yang ingkar nih, orang yang enggan berdoa, enggan beribadah. Oke, terus kita sambung berikutnya. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Ini syarat dikabulkan doa lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan. Surah Al-A'raf ayat 55. Jadi kalau kita meminta atau berdoa, memohon kepada Allah, digalakkan supaya doa dengan merendah diri. Maknanya jangan rasa sombong, jangan merasa macam tak butuh, macam tak perlu. Sambil lewat je berdoa ni, terpulanglah nak pergi tak apa, tak apa. Okey, contohnya imam tengah baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita pun amin, amin sambil mengantuk atau sambil main-main sambil tengok-tengok atas, amin, amin, selalunya ada ya. Imam baca doa kita pun tengok pukul berapa ni, ada cicak lah apa, amin sambil lewat, tak respect lah dengan doa tu, macam tak sungguh-sungguh. Macam mana? Betul. Macam mana Allah nak kabulkan doa kita? Jadi kalau kita berdoa adalah dengan merendah diri. Merendah diri ni
contoh merendah diri terutama menghadapkan ke bawah. Makanya kalau selalunya identik kalau orang tengok ke atas ini selalu sombong, selalunya tapi tak selalu lah. Sebagian kalau orang sombong ini selalunya tengok ke atas, kalau orang yang merendah diri selalunya tengok ke bawah. Termasuk orang yang merendah diri ya. Namanya hati pun kena merendah diri, memang merasa memerlukan dengan apa yang kita doakan. Kita kena merendah diri dan dengan suara belahan, jangan kita macam marah-marah. Macam kita minta duit bapak kita dengan marah-marah, ya bagi duit 100 ringgit. Macam mana ya nak bagi, macam mana mak nak bagi ya. Maknanya kena merendah diri lah, macam memohon, macam merayu lah. Tolonglah bagi duit. Macam itu juga kalau kita memohon pada Allah, hendaklah dengan merendah diri, bertawaduk dan dengan suara belahan, semacam merayu lah. Ini Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. Terus sambung berikutnya, dari firman Allah lagi, wa qala Allah Ta'ala wad'uhu khaufan wa tama'a. Surah Al-A'raf ayat 56. Yang artinya, oke, kita sambung berikutnya. Dalil tentang cara atau syarat supaya doa kita terkabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Allah telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai asmaul husna. Asmaul husna ini apa? Nama-nama Allah lah, atau nama-nama yang baik lagi mulia. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Surah Al-A'raf ayat 180. Jadi ada sebagian guru-guru kita pun mengijazahi, contohnya dia kita sebut-sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayangilah kami sekeluarga ya Allah. Dia kita sebut dengan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Latif, lembutkanlah hati anak-anakku ya Allah. Kita sebut nama-nama Allah dulu, Asmaul Husna. Oke, macam tuh supaya doa kita terkabul. Antara lain syarat-syaratnya, kita iringi doa-doa kita dengan menyebut nama-nama Allah. Contohnya ya Afu, ya Ghafur, ya Allah yang maha pemaaf. Ufuwan wafiran dzunubana, ampunkanlah semua dosa-dosaku. Kita sebut nama-nama Allah, kita iringi dengan Asmaul Husna. Lepas itu kita sebut permintaan kita. Ya Mujibas Sa'ilin, hai yang mengabulkan semua doa permintaan, kabulkanlah semua doa-doaku. Macam itu kita sebut Asmaul Husna. Lepas itu kita sebut permintaan kita. Itu antara lain supaya doa kita terkabul oleh Allah. Kita sebut asma Allah. Lepas itu kita minta permintaan kita. Paham? Oke, terus kita sampai berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala wa ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Maksudnya Allah telah berfirman, atau siapakah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Surah An-Naml ayat 62. Jadi antara lain doa orang yang terkabul adalah doa orang yang terdesak. Doa yang orang terdesak nih, maaf, tengah kesusahan sangat. Lepas itu dia memohon pada Allah, ya Allah, tolonglah permudah urusanku. Antara lain, contoh kita kehilangan duit. Oke. Kan terdesak kan. Tengah kesusahan. Atau tengah dizalimi orang. Antara lain doa yang mudah terkabul adalah doa orang yang terzalimi. Dizalimi atau terzalimi, ya. Oke, lepas itu syarat lagi yang mesti kena ada adalah kena makan barang halal. Jadi ada orang nih memohon doa ibadahnya banyak, lepas itu pergi haji pula, dia berdoa di depan Ka'bah, tempat-tempat mustajab lah. Dia mohon, ya Allah, permurahkanlah rezekiku, ampunkanlah dosa-dosaku. Tapi apa? Dia makanan dia haram, minuman dia dari sumber yang haram, maka tak diterima doanya walaupun amal ibadahnya banyak, ataupun di tempat-tempat mustajab, di muntazam, di depan Ka'bah, tempat yang mustajab, tapi dia berdoa sungguh-sungguh, memang berharap sungguh-sungguh. Lepas itu ada
dia rendah diri semua, memang memerlukan doa itu supaya dikabulkan, tapi makanan dari sumber yang haram, atau corruption, atau apalagi hasil judi, atau apa sajalah, dia ambil duit orang, tipu duit orang, apa saja yang dari sumber yang haram, makanan dia dari sumber haram, makan minumnya, maka doanya takkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antara lain syarat dikabulkan doa adalah makan dan minuman yang dari sumber halal, yang suci lagi baik lah, yang halal lah. Paham kan Pak? Oke, ada apa masalah? Ada, cukup.